Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh, bapa-bapa, ibu-ibu serta adik-adik yang Allah muliakan insya-Allah. Ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan derajat yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladzi nafsu Muhammadun biyadihi," demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersumpah di atas nama dirinya, selayaknya seorang nabi untuk mengatakan sesuatu tidak perlu bersumpah, apalagi Rasulullah, karena biasanya orang yang bersumpah adalah orang yang susah dipercaya omongannya. Jadi cenderung bersumpah agar dipercaya. Maka yang paling banyak bersumpah itu adalah orang-orang yang kalau dia mengatakan sesuatu susah dipercaya kecuali dia bersumpah. Dan Rasulullah kalau mengatakan sesuatu sebenarnya tidak perlu bersumpah pun orang sudah percaya. Karena orang jujur, apapun yang dia katakan dipercaya orang. Tapi kali ini Rasulullah bersumpah. Dan sumpahnya ini adalah litaukid, untuk menguatkan bahawa berita yang beliau sampaikan jangan pernah engkau tidak percaya. Jadi itu maksud sumpah Rasulullah. Jangan ada keraguan-raguan bahawa berita yang akan disampaikan ini seakan-akan tidak akan terjadi. Jadi Rasulullah bersumpah atas nama dirinya demi jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa isi berita yang ingin Rasulullah sampaikan? Beliau melanjutkan, kata Rasulullah, "Ma tawaddu isnani fillah fayufraqu bainahuma illa bizambin yuhdisuhu ahaduhuma." Kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang saling mencintai karena Allah lalu tiba-tiba menjadi orang yang bermusuhan, artinya terpisah. Tidaklah satu orang atau dua orang atau sekelompok orang yang saling berkasih sayang karena Allah dan tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang bermusuhan sesama mereka. Tidak mungkin itu terjadi, kata Rasulullah, illa, kecuali, bizambin, kecuali dipastikan karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu kedua orang tersebut atau kedua-duanya melakukan dosa. Jadi ini hadis singkat, tapi Rasulullah ingin menggambarkan sebuah fenomena
yang kita bisa melihat buktinya sehari-hari. Ada sekelompok orang yang saling mencintai karena Allah, baik yang tinggal dalam satu lembaga maupun tinggal dalam satu lingkungan, satu komplek, satu kampung, atau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah. Artinya bersahabat baik, bersahabat karib, tidak ada masalah apa-apa, atau bertetangga baik. Jadi ada dua orang tetangga yang saling berbaik-baik, dan itu adalah hal yang menjadi dasar utama. Berbaik-baik itu menjadi hal yang diutamakan. Tetapi tiba-tiba terjadi permusuhan. Dulu dia baik, sekarang sudah tidak bicara lagi. Dulu dalam komplek aman-aman saja, tapi kemudian sudah terjadi perpecahan. Dulu tidak ada perang antar dua kampung, tiba-tiba terjadi perang di antara dua kampung. Ada yang berperang di antara dua negara, padahal dulu berbaik-baik saja. Apa yang menyebabkan sehingga terjadinya permusuhan ini? Nabi mengatakan, tidak mungkin terjadi permusuhan, tidak mungkin terjadi pertikaian, kecuali satu sebabnya, yaitu engkau telah melakukan dosa. Ada dosa yang engkau lakukan kepada Allah sehingga membuat kalian dicabut kasih sayang, lalu kemudian terjadilah permusuhan. Ini kata kunci yang Nabi ingin ajarkan. Jadi jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba lihatlah kehidupan kita. Siapapun yang bermusuhan, kondisi apapun tiba-tiba kita bermusuhan, sebabnya hanya satu, yaitu karena dosa. Tidak ada lain. Kalau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berbaik-baik karena Allah, lalu kemudian tiba-tiba terjadi pertikaian, permusuhan, sebabnya tidak mungkin karena gara-gara kebaikan, tidak mungkin gara-gara menegakkan agama, tapi pasti gara-gara kedua-duanya atau salah satunya telah menghancurkan salah satu daripada syariat dalam agama. Kita kadang-kadang timbul rasa benci kepada sahabat kita. Kenapa timbul rasa benci? Dia melakukan salah satu dosa, kita tidak suka lagi berteman dengannya semenjak dia tidak taat lagi pada Allah. Atau kita kebetulan berteman dengan orang yang ahli maksiat, yang dulunya baik tiba-tiba berubah jadi maksiat, lalu kemudian kita mulai tidak lagi berteman dengannya. Seandainya dia taat kepada Allah, mungkinkah kita memutuskan hubungan dengannya? Tidak mungkin. Ada orang dalam satu kelompok, ini dalam satu kelompok arisan. Dulu arisan baik-baik. Setiap minggu berkumpul atau setiap bulan berkumpul. Tarik julu-julu, dikumpulkan uang dengan aman. Lalu tiba-tiba salah satu daripada anggota arisan mulai bermaksiat. Artinya ketika berkumpul mulai ngumpat. Nah, jadi ketika ngumpat timbul fitnah, terjadi provokasi, sehingga didengarkan oleh korban fitnah, didengarkan oleh korban provokasi. Semenjak itu dia tidak mau lagi ikut dalam arisan itu, dan dia mulai mengatakan, saya tidak akan ikut lagi. Mana ada, itu arisan ngumpat, bukan arisan untuk kebaikan. Hancurlah perkumpulan itu hanya karena salah satu menjadi provokator dalam urusan itu. Terpisahlah hati. Tidak ada lagi kelompok yang mau bersatu dengan ini. Disitulah kita sadari bahawa selalu dampak daripada dosa adalah menyebabkan permusuhan. Maka siapapun dalam keadaan apapun, kalau melakukan dosa, ujung-ujungnya pasti akan hancur dan terpisah. Bahkan dalam hubungan persaudaraan, kalau kita punya hubungan rahim, kita punya saudara sekitar 4 orang dalam satu keluarga. Dulu baik-baik, kita saling berkunjung, datang ke rumah fulan, yang adik datang ke rumah abang, abang kunjung ke rumah kakak. Dulu baik-baik, hari raya selalu sempatkan waktu untuk berkunjung. Tapi ketika ayah meninggal, lalu tiba-tiba warisan tidak dibagi,
warisan tidak dibagi-bagi. Sudah 5 tahun warisan ayah tidak sampai ke tangan orang yang berhak sebagai ahli waris. Bahkan ada mamak yang belum meninggal, mungkin karena mamak ini tidak pernah ikut pengajian, dia menasihati anaknya dengan mengatakan bahawa jangan bagi warisan dulu, tunggu mamak meninggal baru kalian bagi warisan. Masalahnya mamak enggak meninggal-meninggal. 5 tahun tidak dibagi warisan sudah cukup untuk mengacaukan keadaan. Kita yang mungkin tiba-tiba berada di luar daerah tahu bahawa tiba-tiba kebun yang punya ayah sudah dijual oleh abang, warisan belum dibagi. Ada harta ayah sudah berpindah tangan ke orang lain, rupanya satu-satu dijual oleh orang yang tinggal di kampung, oleh abang yang tinggal di kampung. Karena si abang melakukan dosa, menjual harta yang belum dibagi, apa akibatnya yang terjadi? Sudah bisa ditebak, muncul kebencian dari seorang adik, muncul kebencian dari saudara yang lain, sehingga semenjak saat itu tidak ada lagi persaudaraan. Adik tidak mau lagi kunjung ke hari raya ke rumah abangnya yang menjual harta warisan dari ayahnya. Nah, ini jemaah maka Allah, terbukti bahawa dosa selalu memecah belahkan persatuan. Maka semua yang melakukan dosa ujung-ujungnya adalah pertikaian, karena Allah cabut keberkahan, Allah cabut kasih sayang ketika dosa sudah mulai dilakukan. Makanya hal begini terjadi sehari-hari. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hukum, jangankan makan harta warisan, menunda warisan saja sudah haram. Menunda membagi warisan saja sudah haram. Tidak ada satupun hukum syariat yang mengatakan harus meninggal kedua-duanya baru bagi warisan. Salah satu meninggal itu harus disegerakan, karena di dalam harta warisan itu ada hak. Akibat hak tidak dibagi, maka kemarahan yang muncul. Cukup banyak kasus hari ini di antara kita, orang-orang yang mengaku tinggal di serambi Mekah, yang mengaku paling bersyariat, cukup banyak warisan tidak dibagi. Berikutnya, belum lagi dosa berikutnya, ada yang tidak mau bagi dengan hukum Allah, kembali lagi melakukan dosa. Jadi cara bagi kadang-kadang memakai hukum musyawarah. Jadi abang yang paling tua karena merasa berilmu padahal tidak berilmu, dia panggil adik-adiknya semuanya, dia katakan kita bagi dengan musyawarah di antara kita saja. Mulailah dia mengatakan, ini tanah ini untuk kamu, yang sebelah sana untuk kamu, yang di sini untuk kamu, yang di samping kuburan untuk kamu, yang isi kuburan juga untuk kamu. Nah, kemudian yang di samping jalan Medan Badaceh untuk saya, yang di samping jalan Medan Aceh untuk dia, yang kira-kira 1 juta per meter untuk dia, yang di samping kuburan siapa beli? Penghuni kuburan pun tidak mau beli. Dia membaginya atas dasar musyawarah, mengira sudah adil. Dosa lagi, padahal Allah mengharamkan membagi warisan dengan musyawarah atas nama suka-suka mereka. Tidak boleh. Warisan harus dibagi dengan hukum Allah. Kalau tidak dibagi, terjadi dosa. Akibat terjadi dosa, Allah akan buat keluarga itu saling bermusuhan. Jemaah maka Allah, hati-hati dengan melakukan dosa. Kita yang dulu berbaik-baik, kita akan bermusuhan, kita akan bertengkar. Saya pernah melihat di depan mata dan langsung mendengarkan dalam suatu kesempatan ketika sedang memberi pengajian di satu tempat tersebut, di samping tempat tersebut ada kantor kecil, kantor kepala desa. Rupanya sore itu Pak Kecik sedang mengumpulkan orang-orang dalam satu keluarga besar, adik-beradik, untuk menyelesaikan masalah warisan. Ada sekitar hampir 8 orang. Ada perempuan, ada laki-laki. Jadi ketika dikumpulkan di kantor kecil, kami sedang ada pengajian di samping kantor tersebut. Ada menasah. Dan saya tanya ke Pak Kecik, ada apa Pak Kecik, ada urusan apa? Pak Kecik jawab, ini Ustaz, ada keluarga besar, adik-beradik ini sudah 10 tahun tidak membagi warisan, dan mereka tinggal jauh-jauh, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Medan, berkumpul di salah satu tempat tersebut untuk menyelesaikan warisan, karena orang tuanya adalah orang yang kaya. Jadi akhirnya kami lanjutkan pengajian. 15 menit setelah mereka berkumpul, tiba-tiba apa yang terjadi? Di dalam ruangan tersebut terdengar orang yang berteriak-teriak.
saling caci maki. Terdengar ada suara gelas yang pecah, ada suara aqua gelas yang terbang. Akhirnya 5 menit berikutnya setelah kami mendengarkan itu dan melihat keadaan, ada orang yang menjambak-jambak rambut di dalam tersebut. Sudah seperti kita melihat sinetron. Lalu Pak Kecik keluar dari kantor tersebut dan saya tanya, ada apa Pak Kecik? Kerana pengajian kami hentikan mendengar suara ribut tersebut. Kata Pak Kecik, kuah fikir li. Itu bahasa Pak Kecik pertama. Tidak sanggup naik fikir lagi, kata Pak Kecik. Tidak sanggup fikir lagi. Udah terserah mereka sajalah. Apa yang terjadi Pak Kecik? Pak Kecik menjelaskan, sudah kita damaikan, kita suruh bagi. Ternyata ribut antara kakak beradik. Ternyata ada harta ayah yang sudah dihabiskan. Dan yang sudah menghabiskan harta ayah ini, dia minta jatah warisan lagi. Tidak mau dipotong. Padahal selama ini dia makan harta yang belum dibagi tersebut. Itu contoh barang. Dan apa yang terjadi? Terjadilah permusuhan. Dan permusuhannya subhanallah, permusuhan abadi, saling benci. Satu rahim saling benci. Kenapa? Dosa yang dilakukan. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kerja dalam satu kantor yang dulu saling berbaik-baik, saling traktir sana, traktir sini, tiba-tiba ada orang yang melakukan dosa di antara kita. Ada koruptor dalam kantor di antara kita. Ada provokator di antara kita. Maka terjadilah permusuhan. Kenapa terjadi? Karena ada dosa yang dilakukan. Sepasang suami istri tidak akan pernah ribut, tidak akan pernah bertengkar, tidak akan pernah bercerai, kecuali karena dosa-dosa yang dilakukan. Jemaah maka Allah, seandainya sepasang suami istri taat kepada Allah dan tidak ada dosa yang membuat Allah marah, sungguh walaupun hanya ribut kecil saja, tapi tidak akan memisahkan di antara mereka. Tidak akan. Jadi kalau cuma ribut-ribut biasa, itu hal yang wajar. Sangat wajar. Apalagi 5 tahun pertama dalam perkahwinan. Sangat wajar. Malah kalau tidak ribut, tidak wajar. Seharusnya ribut. Karena orang-orang yang terdahulu pun ribut itu menjadi hal biasa. Salah seorang sahabat dalam hadis disebutkan, dalam asar disebutkan, dia sedang ribut sama istrinya, ingin melaporkan kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai seorang presiden di waktu itu, baru mau mengetuk pintu Umar. Di luar pintu dia mendengarkan Umar pun sedang ribut sama istrinya. Bagaimana mau melaporkan keadaan kita kepada orang yang ribut dengan istrinya juga? Di saat seperti itu hal yang wajar. Tapi dalam catatan, selama tidak ada dosa yang dilakukan, keributan berdasarkan kemanusiaan itu keributan biasa. Bahkan ribut itu menjadi bumbu, bagaikan masakan. Ribut itu jadi bumbu. Semakin banyak ribut, semakin enak masakan. Karena cinta itu timbul gara-gara ribut. Maka sekali-sekali dibuat jadual ribut Bapak Ibu maka Allah. Agar bertambah-tambah cinta, bertambah cinta. Tapi 5 tahun pertama saja. Setelah itu, kita jaga urusan dengan Allah. Maka Allah, kalau tidak dikhianati oleh sepasang suami istri ini, tidak akan pernah terjadi keributan. Lihatlah, tidak akan ada. Jadi semua yang telah terjadi, pasti ada dosa. Bisa jadi dua-duanya melakukan dosa, atau salah satunya melakukan dosa. Istri tidak akan pernah minta cerai dari suaminya kalau suami tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak kasus hari ini adalah karena salah satu melakukan dosa. Kadang-kadang ada yang model suami tidak memberi nafkah. Ada yang kadang-kadang suami temperamental, kerjanya caci maki. Ada suami yang modelnya memang suka memukul. Jadi si istri menikah dengan atlet mantan petinju. Karena tidak ada lagi sansak yang bisa ditinju, maka istrinya dijadikan sansak. Asal marah, kena sekali. Asal marah, kena sekali. Ini hal-hal begini. Atau apapunlah urusannya, pasti ujung-ujungnya Allah pisahkan. Berarti terjadi salah satu dosa. Salah seorang membuat dosa. Begitu juga kadang-kadang ada istri yang tidak taat pada Allah. Suami taat, istri tidak taat. Istri sudah disuruh salatlah, tapi istri tidak mau bangun. Ada yang model istri tidak mau salat subuh, selalu bangunnya jam 7. Tidak mau, suami sudah lelah menasihatinya. Ada istri yang kadang-kadang membelanjakan harta suami, tidak seizin suami, dikasih uang untuk belanja, tapi dia bukan belanja untuk kebutuhan rumah, tapi dia belanja kebutuhan pribadi.
Dia beli tas, dia beli kebutuhan yang tidak penting, habis wang belanja untuk itu. Dari saat itu suami marah, berarti terjadi dosa dilakukan oleh isteri. Disitulah keributan terjadi. Di saat keributan terjadi, pastikan kenapa bisa ribut? Dosa, pasti dosa. Maka jemaah belakang Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ingin menasihati kita, mau kita berdamai, mau kita hidup dalam keadaan aman, jangan sampai ada dosa di antara kita. Tapi walaupun begitu, kadang-kadang memang dosa yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan pertikaian, orang itu yang harus kita singkirkan. Jadi jangan sampai meluas. Jangan sampai meluas, tapi yang menjadi biang masalahnya ini yang harus kita singkirkan. Oleh karena itu, ambillah sebuah keputusan, ambillah sebuah kebijaksanaan. Lihat siapa yang melakukan dosa. Orang ini yang harus dipecat, orang ini yang harus dihilangkan agar tidak mewabah permusuhan itu di antara yang lain. Ini gara-gara tidak diselesaikan urusan itu, maka merembet. Jadi yang ini punya masa, yang ini punya masa, sehingga dia memprovokasi orang lain untuk bermusuhan. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah keadaan. Kadang-kadang kita bergabung dalam satu grup WA, tiba-tiba ada yang mengejek di dalam grup WA itu, berarti mengejek perbuatan dosa. Gara-gara mengejek, yang lain marah, hancurlah grup itu gara-gara perbuatan dosa. Padahal kalau nggak ada yang mengejek, tidak ada urusan. Jadi dalam grup hanya saling menasihati, tidak ada yang sifatnya membongkar aib orang, tidak ada yang mengejek secara pribadi, tidak akan bubar grup. Tapi ketika grup diisi oleh dosa, pasti bubar. Pasti bubar. Maka jemaah belakang Allah, kita ini di dunia Allah pisahkan karena dosa, dan bahkan lebih dahsyat, Allah juga akan pisahkan kita di akhirat juga karena dosa. Sebagai penutup tausiah kita pada subuh hari ini, ada satu kisah nyata yang digambarkan dalam semua tafsir, yaitu ketika turunnya surat Al-Mumtahanah. Di balik turunnya surat Al-Mumtahanah itu ada cerita pengkhianatan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin menyerang kota Mekah, ingin merebut kembali kota Mekah, atau disebut dengan Fathu Makkah, sudah disiapkan oleh Rasulullah 10.000 pasukan. Dan persiapan itu tidak diketahui oleh penduduk Mekah. Jadi Rasulullah sengaja menyembunyikan rahasia bahawa dia akan merebut kota Mekah agar penduduk Mekah tidak siap, sehingga tidak menumpahkan darah. Karena kalau siap pasti tertumpah darah. Jadi bukan Rasulullah pengecut. Bisa saja Rasulullah mengumumkan, siapkan diri kalian, kami akan memerangi kalian. Bisa saja. Tapi didiamkan oleh Nabi, disembunyikan berita itu, supaya penduduk Mekah tidak siap dan Nabi mudah menguasai tanpa terjadi pertumpahan darah. Itu maksud Nabi menyembunyikan keinginannya untuk merebut kota Mekah. Karena di sana masih ada saudara-saudara mereka, saudara Nabi, saudara sahabat-sahabat muhajirin yang tinggal di kota Mekah. Masih banyak di antara mereka. Maka tidak ingin saudara itu terbunuh. Jadi dirahasiakan. Rupanya salah seorang sahabat di Madinah merasa gelisah, yaitu bernama Habib bin Balta'ah. Jadi Habib merasa gelisah karena Habib bukan penduduk asli Mekah, sehingga dia khawatir kalau sempat Nabi menyerang kota Mekah, maka saudara-saudaranya yang bukan penduduk Mekah, bukan penduduk asli, bukan asoluk, kalau bahasa kita asoluk, jadi pendatang, Habib pendatang di Mekah, sehingga Habib tidak punya suku untuk dia melindungi saudaranya. Jadi dalam pikiran Habib, kalau keluarga sahabat yang lain itu penduduk asli Mekah, mereka punya suku masing-masing untuk membela. Ada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, ada Bani ini, Bani itu, mereka punya suku. Habib tidak punya saudara, artinya tidak punya suku. Saudara yang dia bawa, anaknya, istrinya yang belum hijrah ke Madinah, itu masih tertinggal di kota Mekah dan tidak ada tempat untuk melindungi diri kepada suku-suku, sehingga beliau merasa bahawa harus ada yang bisa membela keluarganya. Dan apa yang dia lakukan? Dia berharap pembesar kota Mekah bisa melindungi saudaranya ketika diserang oleh Nabi. Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan simpati dari pembesar kota Mekah, dari orang-orang pembesar kafir di kota Mekah? Dia mengirimkan surat. Diam-diam dia kirimkan surat melalui seorang perempuan. Dia bayar perempuan ini
Dia kirimkan sepucuk surat ke pembesar kota Mekah. Isi surat itu memberitahukan bahawa Nabi akan menyerang kota Mekah. Jadi Habib berkhianat. Habib berkhianat kepada Nabi SAW. Dan Nabi tidak tahu sampai diberitahukan oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril turun memberitahukan kepada Nabi, Habib mengirimkan surat kepada pembesar kota Mekah membocorkan rahasia. Dan dia mengirimkan melalui seorang perempuan. Kata Jibril, segera utus sahabatmu wahai Muhammad, dapatkan perempuan itu di kampung yang bernama Rawdatul Khah, 7 kilometer dari Madinah. Engkau akan dapatkan perempuan itu di sana nantinya, sedang menuju ke kota Makkah. Langsung Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam untuk diutus mengejar perempuan itu. Kata Rasulullah, segera kejar dan engkau akan dapatkan di Rawdatul Khah. Ini salah satu mukjizat Nabi. Dia langsung tahu bahawa perempuan itu nanti akan singgah di Rawdatul Khah. Disitulah engkau akan dapatkan dia. Jadi seperti perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan engkau akan dapatkan Khidir di pertemuan dua lautan. Misal begitu. Lalu kemudian Ali segera menyiapkan peralatan untuk mengejar perempuan tersebut. Dan di kampung Rawdatul Khah, Ali betul-betul mendapatkan seorang perempuan yang sedang beristirahat. Lalu Ali memeriksa kenderaan perempuan tersebut. Tidak didapatkan surat. Di kudanya tidak didapatkan, di perbekalannya tidak didapatkan. Lalu dia tanya kepada perempuan tersebut, mana surat yang diberikan Habib kepadamu? Perempuan itu mengatakan, tidak ada surat apapun. Kata Ali, tidak mungkin Rasulullah kalau mengatakan sesuatu tidak terjadi. Rasulullah tidak mungkin berbohong. Jadi keyakinan mereka terhadap Nabi penuh. Kalau Nabi sudah mengatakan sesuatu pasti benar. Lalu Ali segera mengatakan, kalau engkau tidak mengeluarkan surat itu, maka aku telanjangkan engkau di sini. Gertakan Ali. Jadi perempuan dulu kalau sudah ditelanjangkan, itu malunya minta ampun. Perempuan hari ini enggak ditelanjangkan, telanjang sendiri. Jalan-jalan di kota Lot semuanya penuh dengan orang-orang berpakaian ketat. Masya Allah, dulu pelacur pun memakai gamis. Dulu telanjang itu aib sekali. Aib, walaupun seorang pelacur, aib sekali, subhanallah. Hari ini kita tidak tahu mana pelacur, mana bukan. Sebahagian bergaya seperti pelacur. Begitulah mendekati akhir zaman. Gertakan Ali kepada perempuan ini menelanjangkan. Artinya itu perbuatan paling malu kalau sudah telanjangkan. Akhirnya perempuan ini karena takut ditelanjangkan, barulah dia mengatakan, baiklah, surat itu ada. Lalu dia membuka gelungan rambutnya. Di dalam gelungan rambutnya dia simpan surat tersebut. Lalu dia keluarkan, diberikan ke Ali. Perempuan itu disuruh balik, ditangkap, disuruh balik ke Madinah. Lalu Ali membawa kembali surat itu. Sampai di Madinah, dipanggillah Habib oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, panggil Habib. Dipanggil. Berkumpul sahabat. Umar bin Khattab sudah siap dengan pedang mendengarkan berita itu. Tahulah kayak mana Umar. Jadi jemaah maka Allah, Rasulullah berkata, kenapa engkau mengkhianati kami? Apa kata Habib? Ya Rasulullah, la ta'jal alayya. Jangan terburu-buru menghukumiku ya Rasulullah. Aku tidak punya saudara di Makkah. Aku tidak punya orang yang membela saudaraku di Makkah. Maka aku berharap dengan aku kirimkan surat ini, semoga mereka simpati kepada aku dan mau membela anak istriku yang masih tertinggal di Makkah. Aku takut kalau kita datang mereka terbunuh. Rasulullah langsung mengatakan, dia ini walaupun berkhianat tapi dia jujur mengatakan alasannya. Jadi Rasulullah tahu ternyata Habib mengirimkan surat karena rasa ketakutan dan dia berharap ada pembelaan dari orang kafir di Makkah. Umar bin Khattab langsung mencabut pedangnya, mengatakan, ya Rasulullah, walaupun dia jujur, bah ku pabih gini. Umar bin Khattab langsung cabut pedang, dia memohon izin ke Rasulullah biar ku penggal kepalanya si Habib ini. Jadi jemaah mereka Allah, kata Rasulullah, jangan. Karena dia adalah salah satu pasukan Badar. Allah telah menjamin pasukan Badar masuk dalam surga. Jangan, kata Rasulullah. Disitulah Habib bertaubat kembali, memohon ampun dari Allah atas pengkhianatan yang dilakukan. Kemudian turunlah surat Al-Mumtahanah. Di ayat ketiga, jadi dari ayat pertama Allah mengatakan tentang pengkhianatan Habib. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikanlah orang kafir sebagai teman setiamu, sebagai pembelamu. Di ayat yang ketiga Allah katakan, la tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Apa kata Allah? Tidak akan bermanfaat
saudara rahimmu. Artinya yang punya hubungan saudara rahim tidak akan bermanfaat untukmu. Wala auladukum, anak-anakmu tidak akan bermanfaat untukmu, kata Allah. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, bahkan hari kiamat pun engkau akan dipisahkan dengan saudaramu dan anak-anakmu. Maksud Allah mengatakan ini, dosa mereka sebagai orang kafir, mereka itu kafir itu dosa terbesar, yaitu dosa kesyirikan. Dosa mereka membuat engkau akan terpisah di hari kiamat. Jadi jangan mengira engkau membela-bela hari ini saudaramu, kalau mereka melakukan dosa seakan-akan mereka akan membela-mu di hari kiamat. Tidak. Semua yang melakukan dosa dipisahkan Allah di hari kiamat. Maka kalau kita punya saudara, kalau dia ahli maksiat, maka maksiatnya lah yang membuat kita terpisah dengannya. Kita menjadi ahli surga dan dia menjadi ahli neraka. Maka hati-hati jemaah melakukan Allah yang hari ini terlalu sayang pada anak sehingga tidak membangunkan anak untuk salat subuh, yang hari ini terlalu sayang pada anak sehingga membuat internet di rumah lalu membiarkan anak main game yang bentuknya maksiat, yang hari ini membuat IndiHome di rumahnya tidak ada kontrol, anak nonton suka-suka, anak nonton aurat-aurat yang diharamkan Allah. Kita mengatakan tidak mengapa nak, daripada main-main ke rumah orang, nonton saja suka-suka. Tidak mengapa, ayah yang bayar 400.000 per bulan. Betul, 400.000 per bulan ini. Saya lupa berapa harganya. Jadi jemaah melakukan Allah, hari ini kita biarkan dia bermaksiat, ketahuilah dosa memisahkan kita dan anak. Nanti anak kita di dalam neraka Allah, kita berada di dalam surga. Itu contohnya. Tidak sedihkah kita ketika kita saling bertanya kepada istri kita, di mana anak pertama kita? Dijawab, dalam neraka Bapak. Hari ini Masya Allah anak kita di pesantren makan ikan asin saja kita sudah sedih di rumah. Ketika kita bicara sama istri, ada kunjung anak, ada tadi waktu kunjung dia sedang makan. Makannya apa? Ikan asin. Padahal ikan asin itu makanan sampingan yang intinya ayam di tengahnya. Dengar ikan asin saja kita sudah menangis, kibah nak elong, ya Allah, di pajungkut masin. Padahal di rumah dia tidak pernah makan, dia begini dan macam-macam. Itu saja sudah sedih. Kenapa hari ini kita biarkan anak dalam maksiat yang kita tahu Allah memisahkan kita dengannya karena dosa-dosa? Maka jemaah melakukan Allah, qu anfusakum, jagalah diri, wa ahlikum, jagalah keluarga, kalau ingin dikumpulkan Allah dalam surganya. Jadi jangan pisahkan di antara kita hanya karena dosa yang kita lakukan di antara keluarga kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita. Dosa adalah pemisah di antara kita di dunia dan di akhirat. Maka jagalah persatuan, jagalah hubungan baik, jangan lakukan dosa. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.